Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita sampaikan mengenai persiapan untuk pretest praktikum farmasi fisik, materi tentang larutan dapar. Ini sudah disampaikan di kuliah farmasi fisik, farmasi fisik tentang larutan dapar dan larutan isotonis. Kita ambil bagian larutan dapar saja untuk mengingatkan kembali kuliah yang sudah disampaikan di semester sebelumnya. Jadi bisa lebih cepat karena ini adalah pengulangan dari kuliah farmasi fisik yang sudah pernah disampaikan di semester sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan larutan dapar? Ini adalah nama lain dari larutan dapar, yaitu larutan penyangga, itu nama lainnya. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya namanya buffer solution atau larutan dapar, larutan penyangga. Apa yang disangga itu? Jadi yang disangga adalah pH. Suatu larutan dapar itu dapat menyangga pH, artinya pH dari suatu larutan kalau ada daparnya, pH-nya akan stabil walaupun ke dalamnya ditambahkan asam atau basa dalam jumlah yang sedikit atau perubahan pH-nya tidak signifikan. Yang dimaksud tidak signifikan itu apa? Nanti di belakang tergantung dari kapasitas daparnya. Istilah kapasitas dapar kita berikan nanti. Kemudian apa komponen dapar? Kalau kita buka di definisi larutan dapar, maka dapar itu bisa suatu senyawa atau campuran senyawa. Jadi dapar bisa jadi satu senyawa saja, bisa jadi dapar itu lebih dari satu senyawa. Contohnya apa? Misalnya dapar yang terdiri dari satu senyawa, misalnya NaOH. Coba kalian buktikan dengan perhitungan. NaOH 0,01 molar sebanyak 1 liter. Itu kalian hitung pH-nya berapa itu ya. Kemudian ke dalam larutan NaOH 0,01 molar tersebut ditambahkan lagi larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 1 ml. Silakan kalian hitung pH sebelum penambahan NaOH dan pH setelah penambahan NaOH dalam larutan tersebut. Ya. Contoh yang lainnya nanti juga kalian hitung, coba larutan asam klorida HCl 0,1 molar. HCl 0,1 molar. Kalian hitung pH-nya berapa. Kemudian larutan tadi sebanyak 1 liter dan ditambahkan ke dalam 1 liter larutan tadi sama seperti tadi, yaitu 0,1 molar NaOH, 0,1 molar NaOH sebanyak 1 ml. Jadi dalam 1 liter HCl 0,1 molar ditambahi NaOH 0,1 molar sebanyak 1 ml. pH-nya sebelum ditambahi NaOH berapa? pH-nya setelah ditambahi NaOH berapa? Itu adalah dua contoh dari larutan dengan satu senyawa saja, yaitu NaOH pada contoh yang pertama dan HCl pada contoh yang kedua. Kalau kalian hitung pH dari dua larutan tersebut sebelum penambahan NaOH 0,1 molar 1 ml dan setelah penambahan, Anda akan mendapatkan data perubahan pH-nya itu tidak signifikan. Sebelum ditambahi NaOH 0,1 molar 1 ml, pH dari larutan NaOH 0,01 molar adalah pOH-nya adalah 2, berarti pH-nya adalah 14 dikurangi 2, 12. Sebelum ditambahi NaOH, pH-nya 12. Setelah ditambahi NaOH, pH-nya jadi berapa? Coba kalian cek berapa enggak hitungannya. Setelah penambahan NaOH tadi, maka pH-nya menjadi 12,0008 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ngitung, coba kalian hitung ulang. Itu. Jadi NaOH bisa digunakan sebagai larutan dapar pada pH tadi itu 12 ke atas mestinya ya. Kalau lebih dari 12 dia lebih bisa dapar lagi. Dan juga yang HCl tadi itu, kalau kalian hitung pH-nya sebelum penambahan adalah 2, setelah penambahan jadi berapa? Kemudian kalian hitung perubahannya 2 menjadi berapa tadi itu. Apakah perubahan tersebut cukup besar untuk bisa dideteksi oleh alat? Kalau enggak, berarti perubahannya tidak signifikan gitu ya. Sehingga dia bisa digunakan sebagai dapar. Asam kuat sebagai dapar pada pH di bawah 2.
Sekarang gimana kalau pH-nya antara 2 sampai dengan 12? Maka pada kasus tersebut kita harus menggunakan campuran. Jadi campuran antara apa? Jadi dapar itu bisa campuran antara asam lemah dengan basa konjugatnya atau basa lemah dengan asam konjugatnya. Ya, mana yang lebih disukai bisa kalian lihat lagi di kuliah. Mana yang lebih disukai, asam lemah dengan basa konjugatnya atau basa lemah dan asam konjugatnya. Contoh di sini adalah dapar asetat. Dapar asetat, asam lemahnya apa? Asam lemahnya yaitu asam asetat, CH3COOH. Sedangkan basa konjugatnya yaitu basa konjugat dari asam asetat yaitu ion asetat atau CH3COO-. Jadi hanya dilepas saja dia menjadi CH3COO-. Itulah basa konjugatnya. Basa konjugat ini CH3COO- bisa disuplai, bisa dihasilkan oleh CH3COO-Na, suatu garam ya, CH3COO-Na. Sehingga kita mengatakan, sering kita katakan dapar itu asam lemah dengan garamnya dari basa kuat. Itu sebenarnya bahannya, garam dari basa kuat itu bahannya. Setelah jadi dapar, yang ini komponennya adalah basa konjugat dari asam lemah tersebut. Oke, ini kegunaan dapar bisa. Jadi kita sampaikan pertama di sini karena dapar sering dipakai untuk ada di sini uji kelarutan, uji koefisien partisi, juga uji stabilitas yang menjadi bagian dari praktikum Farvis juga ini 1, 2, 3. Ya, sehingga kita sampaikan di awal kegunaan dapar itu karena di praktikum berikutnya nanti kita juga perlu dapar untuk menguji kelarutan, koefisien partisi dan stabilitas suatu senyawa. Oke. Suatu dapar itu mempunyai 2 macam parameter yang penting. Tadi sudah saya sebut yang pertama yaitu pH. Jadi dapar itu mempunyai pH tertentu. Tadi saya contohkan dari yang pH 2, pH 12, pH 5 dan seterusnya. Dia punya pH tertentu. Yang kedua, dapar itu punya kapasitas dapar. Slide berikutnya, tapi sebelumnya pH dari suatu dapar itu bisa kita lihat dari persamaan hasil bahan ini. Yang menentukan pH dari suatu dapar yaitu pKa-nya asam lemah dan perbandingan konsentrasi ya antara G adalah basa konjugat per A adalah asam lemah yang dipakai konsentrasi, perbandingan konsentrasi. Dengan persamaan ini, kalau suatu dapar dengan asam lemah tertentu, berarti pKa-nya sudah fix. Kemudian perbandingannya katakanlah sudah fix juga 1:1 misalnya ya. Kemudian dapar tersebut kita encerkan, maka mestinya pH-nya tidak berubah karena pKa-nya tetap, perbandingan konsentrasinya juga tetap. Misalnya tadi 0,1 molar G, 0,1 molar A, perbandingannya 0,1 per 0,1 1. Kalau kita encerkan misalnya 1:10, maka di sini menjadi 0,01 G-nya, A-nya menjadi 0,01. Kembali G per A-nya adalah 1. Jadi perbandingan antara G per A itu tetap dengan pengenceran tersebut, sehingga mestinya pengenceran tadi tidak merubah pH. Kalau seperti ini persamaannya Henderson-Hasselbalch. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa persamaan Henderson-Hasselbalch itu pakai asumsi konsentrasi sama dengan aktivitas. Atau ini idealnya seperti itu. Dengan adanya pengenceran nggak masalah ya konsentrasi sama dengan aktivitas. Tapi kalau konsentrasi tidak sama dengan aktivitas, maka persamaan Henderson-Hasselbalch berkembang menjadi seperti ini, extended Henderson-Hasselbalch equation. Jadi tidak berhenti di persamaan Henderson-Hasselbalch seperti ini, tidak hanya segini doang, tapi ada tambahan, yaitu tambahan faktor yang menentukan aktivitas bukan konsentrasi, yang itu lebih menentukan terhadap pH, yaitu mu yaitu kekuatan ionik. Dengan adanya pengenceran, maka mu-nya berubah. Karena mu-nya berubah, maka pH-nya juga berubah. Jadi pengenceran tadi akibatnya bisa merubah pH juga, walaupun perubahan pH-nya tidak sebesar kalau kita merubah perbandingan antara basa konjugat dan asam lemah, atau perubahan asam lemah yang dipakai kita ganti, lebih besar tuh perubahan pH-nya daripada cuma pengenceran saja. Oke. Parameter yang kedua dari suatu dapar yaitu kapasitas dapar beta.
Kapasitas dapar adalah kemampuan dapar untuk mempertahankan perubahan pH. Jadi kemampuannya seperti apa? Semakin besar beta, maka dia semakin mampu menahan perubahan pH. Semakin mampu menahan perubahan pH artinya apa semakin mampu itu? Kalau ada penambahan basa, maka peningkatan pH-nya lebih kecil. Jadi kalau misalnya ada dua buah dapar 1 betanya 0,1 molar, dapar 2 betanya 0,2 molar. Sama-sama 1 liter, sama-sama diberi NaOH 1 ml dengan konsentrasi yang sama. Maka dapar 2 naiknya pH lebih sedikit daripada dapar 1. Karena dapar 2 betanya lebih besar. Lebih besar beta, lebih besar kemampuannya dalam menahan perubahan pH. Kemampuannya untuk menjaga pH menjadi lebih besar. Sehingga notasi persamaannya oleh Van Slyke diberi persamaan beta sama dengan delta basa per delta pH. Delta basa yaitu perubahan atau penambahan basanya itu dalam bentuk molar ya. Penambahan basa dalam bentuk molar. Jadi mol basa yang ditambahkan per volume total dapar. Delta pH. Delta basa per delta pH, perubahan pH. Jadi kalau dia ditambahi NaOH banyak, kok pH-nya cuma berubah sedikit, berarti dia betanya besar. Kalau dia diberi penambahan basa sedikit saja, diberi NaOH sedikit saja, kok pH-nya berubah banyak, berarti betanya kecil, sesuai dengan definisi beta tadi. Itu persamaan tentang kapasitas dapar yang menunjukkan definisi. Yang kedua, faktor apa yang berpengaruh terhadap kapasitas dapar oleh Van Slyke? Maka masuk persamaan kedua juga tentang beta. Tapi kalau yang pertama tadi mengenai definisi dari kapasitas dapar, yang pertama, yang kedua ini mengenai faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kapasitas dapar. Maka faktor pertama yang berpengaruh jelas konsentrasi. Konsentrasi ini adalah apa? Konsentrasi asam lemah plus basa konjugatnya. Jadi kalau tadi saya ceritakan mengenai pengenceran tadi, dengan diencerkan pH-nya nggak berubah. Iya, pH-nya nggak berubah secara teoretik kalau kita anggap konsentrasi sama dengan aktivitas. Tapi kan konsentrasi masing-masing berubah ya. A turun, G turun, maka C total juga turun. Sehingga pengenceran tadi betul pH-nya nggak berubah signifikan, tapi betanya berubah signifikan karena C ini menjadi sangat kecil dengan adanya pengenceran tadi. Jadi faktor yang pertama yang berpengaruh terhadap beta adalah C, konsentrasi asam lemah plus basa konjugat. Yang kedua yang berpengaruh yaitu ini, notasinya agak panjang, Ka kali H3O plus per Ka plus H3O plus kuadrat. Ini satu kesatuan ya. Ini satu kesatuan faktor yang berpengaruh terhadap beta. Apa sebenarnya ini? Notasi yang panjang ini, kalau kalian mau nyoba bisa ya, kalian buat variasi Ka, A, dan variasi H3O. Jadi buat 3 tabel, 1, 2, 3. Tabel pertama isinya Ka, tabel kedua isinya H3O, tabel ketiga isinya adalah Ka kali H3O per Ka plus H3O kuadrat. Atau notasi segini ini. Kalian isi aja angkanya, Ka-nya berapa, H3O-nya berapa, kemudian kalian hitung yang kolom ketiga tadi itu. Ya, maka kalian akan mendapatkan data bahwa kalau Ka dan H3O itu semakin dekat, nilai kolom ketiga yaitu Ka kali H3O per Ka plus H3O kuadrat itu akan semakin besar. Jadi semakin dekat nilai Ka dengan H3O, semakin dekat, maka nilai yang saya kotai ini, notasinya, itu akan semakin besar, yang artinya betanya juga semakin besar. Jadi semakin dekat Ka dengan H3O, betanya semakin besar. Kalau Ka dan H3O dekat, maka otomatis main log-nya mereka, main log Ka itu adalah pKa, dan main log H3O plus itu adalah pH, juga akan semakin dekat. Jadi kalau Ka dekat dengan H3O plus, maka pKa juga dekat dengan H3O plus, dengan pH. Semakin dekat, maka betanya semakin besar. Dan yang paling dekat itu adalah sama. Jadi kalau
Ka sama dengan H3O+, dengan kata lain pKa sama dengan pH, itu akan memberikan beta yang paling besar untuk konsentrasi yang sama. Contoh, misalnya ada dua asam lemah, satu pKa-nya 4, satu pKa-nya 5. Akan kita pakai untuk membuat dapar yang kita inginkan pH-nya 5. Maka kalau kita pakai yang asam lemah yang kedua, yang pKa-nya 5, berarti pKa dan pH sama itu ya nilainya ya. Lebih dekat daripada kalau kita menggunakan asam lemah yang pertama, karena pKa yang asam lemah pertama adalah 4, pH-nya 5, ada selisih 1 unit. Pakai pKa yang kedua, yaitu asam lemah yang kedua tadi itu, dengan konsentrasi yang sama, jadi konsentrasi adalah C dari asam lemah plus basa konjugat, itu ya, C-nya sama antara dapar dengan asam lemah 1 dan asam lemah 2, dengan konsentrasi yang sama, maka beta yang menggunakan asam lemah yang kedua lebih besar. Itu maksud dari notasi yang panjang seperti ini. Jadi yang berpengaruh terhadap beta adalah satu, konsentrasi, semakin besar konsentrasi semakin besar beta. Yang kedua yaitu kedekatan antara pH dan pKa. Semakin dekat pH dengan pKa, betanya juga semakin besar. Itu teori dasar yang kita pegang. Jadi yang pertama tadi adalah persamaan Henderson-Hasselbalch untuk mencari kalau ingin pH tertentu itu asam lemahnya milih yang mana, kemudian perbandingan konsentrasinya berapa. Setelah itu kita pakai persamaan kedua, kalau kita ingin membuat dengan kapasitas dapar tertentu, betanya itu faktor yang berpengaruh yaitu konsentrasi dan kedekatan antara pH dengan pKa. Yang perlu diperhatikan adalah jarang sekali kapasitas dapar itu dipakai dalam menyampaikan identitas dari suatu dapar. Seringnya suatu dapar itu disampaikan dengan identitas yang pertama yaitu pH. Ini mesti disampaikan dalam identitas dari suatu dapar. Yang kedua, dia tidak beta yang disampaikan sebagai identitas, tetapi C ini yang disampaikan sebagai identitas. Itu paling sering dibandingkan identitas beta. Karena memang lebih praktis ya kan, dengan tahu C kita bisa menghitung berapa kadar asam lemah, berapa kadar basa konjugat. Sehingga lebih praktis untuk di pembuatan. Tetapi kalau di penggunaan sebenarnya lebih praktis kita gunakan beta. Karena dengan beta ini kita bisa langsung tahu nanti seberapa kuat dari dapar tersebut. Gitu ya. Dan satuan dari beta juga C, konsentrasi juga. Dari persamaan ini jelas satuannya ada satuan C. Ini tidak ada satuannya. Ya, karena Ka dan H3O+ ini satuannya sama. Ini kuadrat. Satuannya dikuadratkan berarti ya kan. Ini dijumlahkan kemudian dikuadratkan juga kan berarti satuannya sama. Ini enggak ada satuannya, berarti notasi segini ini enggak ada satuannya. Sehingga konsentrasi atau beta itu satuannya yaitu atau unitnya yaitu konsentrasi. Sekarang bagaimana cara membuat dapar? Ini ada beberapa step yang kita ringkaskan dari bukunya Farmasi Fisik Martin itu ya. Semoga bisa difahami. Jadi dalam membuat dapar maka step yang pertama yaitu kita menentukan asam lemah yang sesuai. Apa yang dimaksud dengan sesuai? Banyak parameternya sesuai. Tapi untuk di pelajaran ini kita ambil satu saja yang dimaksud dengan sesuai, yaitu asam lemah itu mempunyai pKa yang dekat dengan pH yang akan kita buat. Kalau namanya merancang dapar itu sudah ada keinginan. Kita ingin pH-nya berapa, kita ingin kapasitas daparnya berapa, kita ingin membuat sebanyak berapa mililiter. Jadi 3 itu yang sudah tersetting di awal. Dari 3 identitas tersebut kita susun langkah seperti ini. Asam lemah yang digunakan yang sesuai yaitu yang pH-nya dekat dengan pKa. Dekat artinya plus minus 1. Jadi kalau kita membuat dapar dengan pH 5, kita bisa pakai asam lemah yang pKa-nya 4 sampai 6. Misalnya 4,0, 4,5, 4,7, 5,1, 5,4, 5,5 atau 6,0 juga masih bisa untuk membuat dapar pH 5. Jadi sesuai itu dekat. Step yang kedua yaitu setelah kita tahu asam lemahnya apa, maka kita bisa menghitung perbandingan antara asam basa konjugat dengan asam lemahnya dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Nanti setelah kita contohkan langsung aja pakai angka, insya Allah lebih mudah ya untuk dipahami. Step yang ketiga yaitu setelah kita tahu perbandingannya, kita cari konsentrasi totalnya dengan menggunakan persamaan Van Slyke.
Ini Henderson-Hasselbalch gitu ya. Ini persamaan Van Schleck yang tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pH. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap beta. Bukan persamaan Van Schleck yang mendefinisikan apa itu beta. Jadi persamaan Van Schleck yang kedua. Step keempat yaitu setelah kita dapat dua persamaan. Apa persamaan dua itu? Dua persamaan itu apa? Persamaan pertama yaitu G per A sama dengan bla bla bla, berapa angkanya ya. Persamaan yang kedua yaitu G plus A sama dengan bla bla bla. Itu dua persamaan itu kita substitusi. Disubstitusikan step kedua atau persamaan kedua dan persamaan ketiga, maka kita bisa mendapatkan nilai dari konsentrasi masing-masing komponen penyusun dapar, baik asam lemah maupun basa konjugatnya. Step kelima, setelah kita tahu ini, kita lihat bahan yang kita punya itu apa. Apakah kita bisa langsung punya asam lemah dengan basa konjugat sesuai dengan komponen dapar itu? Misalnya asam lemah dengan garamnya dari asam lemah tersebut, itu basa konjugatnya ya. Atau tidak punya, atau kita punyanya cuma asam lemah, nggak punya garamnya, nggak masalah, bisa kita punya asam lemah saja, kita bisa mereaksikan dia dengan basa kuat untuk menghasilkan basa konjugat dari asam lemah ini. Atau kita cuma punya garam saja, tidak punya asam lemahnya, juga nggak masalah, karena garam dari asam lemah tersebut yang nanti akan menghasilkan basa konjugat bisa kita reaksikan dengan asam kuat untuk menghasilkan asam lemahnya. Kemudian berikutnya kita bisa menghitung secara stoichiometrik ini ya, kimia dasar dengan volume seberapa itu, maka berapa keperluan dari asam lemah dan basa konjugat yang kita harus tambahkan ke dalam dapar kita. Ya, ini contohnya ya. Contohnya kita ingin membuat dapar pH-nya 3 dengan kapasitas dapar 0,1 molar sebanyak 1 liter. Step pertama tadi adalah kita pilih asam lemah yang pKa-nya dekat dengan pH dapar. Karena pH-nya kita ingin 3, maka asam lemah yang kita pakai yang dekat dengan 3. Kita cari di buku, asam lemah yang dekat dengan pH 3 yaitu asam salisilat dengan pKa 2,97. Ya, ini kalau sesuai dengan alasan pKa dekat dengan pH. Tapi kalau sesuai dengan alasan yang lainnya ya bisa jadi nggak bisa kita pakai asam salisilat karena dia sifatnya punya sifat aktif farmakologi. Jadi nggak bisa lah kita pakai untuk dapar karena dia punya aktivitas farmakologi. Tapi ini kita skip dulu karena kita masih bicara di farmasi fisik. Sesuai artinya pH dekat dengan pKa berarti kita bisa pakai. Kemudian kita hitung G per A dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa plus log G per A. pH-nya tadi adalah 3, pKa-nya adalah 2,97 plus log G per A. Ya, kita hitung di sini. Maka log G per A sama dengan 3 dikurangi 2,97. Ini pakai log ya, ini pakai log. Oh sorry, bukan ya. Ini sudah G per A sama dengan 1,07. Jadi antilog dari 3 minus 2,97. Sebentar, ini sepertinya ada yang salah hitung, nanti bisa dibenarkan sini ya. Ini sepertinya belum dilogkan, belum diantilogkan. Oke, kalian cek dulu ya. G per A sama dengan 3 dikurangi 2,97. 3 dikurangi 2, oh betul ya, ini sudah G per A sama dengan 1,07. Kemudian setelah itu kita hitung C dengan persamaan Van Schleck. Jadi kita lihat dari pKa 3, maka H3O plusnya adalah 10 pangkat minus 3. Harus bisa mengubah menggunakan kalkulator dari angka 3 menjadi 10 pangkat minus 3 ya. Persamaannya bagaimana? pH sama dengan min log H plus. Maaf, tadi mana? pH sama dengan min log H3O plus. pKa sama dengan min log Ka. Nah, dengan kalkulator kita bisa mengubah dari 2,97 menjadi 1,07 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian 3 menjadi 10 pangkat minus 3. Oke ya, jadi ini beda ya 1,07 ini dengan 1,07 ini.
bukan dari sini asalnya, tapi satu kesatuan ini ya, 1,07 kali 10 pangkat minus 3 itu ya, itu berasal dari 2,97. Kemudian kita masukkan, maka kita bisa mendapatkan C. C sama dengan 0,174 molar. Itu adalah G tambah A. G plus A.